Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Mu'tasim Billah Esfil, ya. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Krembong. Sekaligus beliau juga seorang penulis yang luar biasa sekali, ya. Ini beliau terpilih menjadi penulis nasional, ya, yaitu menjadi penulis terpilih Suara Langit di Bumi Nusantara. Ini adalah dari Penadain Nusantara, ya, Bapak Tasim, ya. Di samping itu juga beliau juga banyak menulis buku-buku yang lain, ya. Ini ada di depan kita semuanya, ya. Di samping Suara Langit di Bumi Nusantara. Antologi itu. Iya, ini bukan antologi, ya. Iya. Kumpulan antologi, jenengan termasuk salah satu penulis di dalamnya, ya. Seperti itu, ya. Di antaranya juga Bapak Mu'tasim juga seorang penulis juga yang ada di depan kita semuanya ini, yaitu Rintian Wanita. Nah, luar biasa. Kumpulan cerita pendek itu. Kumpulan cerita pendek Rintian Wanita. Begitu juga yang di sebelah sampingnya ini, yaitu terjemahan kitab Kifayatul Awam, ya. Nah, luar biasa ini kitab tauhid, ya. Ya, ini yang anget ini. Masih hangat, ya. Alhamdulillah. Berarti satu sisi beliau juga seorang penulis, beliau juga seorang pencepen, ya. Nah, termasuk penerjemah juga, cerpenis, ya. Nah, cerpenis sekali juga penerjemah. Ini luar biasa tergabung menjadi satu, ya. Yang mau saya tanyakan, Bapak Tasim, ya, ini perjalanan bagaimana panjenengan ini pertama kali menjadi seorang penulis, bagaimana jalan ceritanya itu, bagaimana pertama kalinya itu? Tidak sengaja sebenarnya. Awalnya itu dari tidak sengaja. Jadi ketika musim pandemi COVID-19 itu, ya istilahnya dan pembatasan kegiatan, pembatasan kegiatan. Jadi semuanya itu dilakukan kan jarak jauh, sehingga ada salah satu teman yang nggak tahu, tiba-tiba itu menawarkan, kamu nggak ikut ini ada komunitas kumpulan menulis cerita. Jadi genrenya itu fiksi. Berarti itu mulai tahun berapa itu? Panjenengan dari mulai awal menulis, ya? Itu 2021 terakhir, bulan 9, bulan 10. Itu awal-awalnya itu kan bukunya ada dokumentasinya, ada fotonya, itu 2021. Itu seperti itu awalnya. Itu juga istilahnya, ya, tidak ada persiapan sama sekali awalnya. Memang seperti itu. Jadi tidak ada persiapan, langsung dikejar, kamu harus buat naskah sekian kata, dan kemudian ya untungnya yang mengajak saya ini, teman saya ini sudi kiranya mengedit, merevisi dan lain sebagainya, dicocokkan dengan temanya. Itu awalnya seperti itu, karena saya tidak tahu. Ujuk-ujuk tiba-tiba harus nulis, harus setor. Besok atau lusa dikumpulkan, sehingga ya itu ada istilahnya the power is kepepet itu, ada kekuatan ketika masa-masa terjepit itu, nggak tahu, pokoknya mengalir gitu aja, cerita apa itu sedapat mungkin, ide ini langsung saya tulis, itu aja sebenarnya, terus saya setorkan. Kemudian 3 hari berlalu, ada kabar, kamu habis ngapain kok naskahmu diterima gitu? Ya nggak tahu. Kan kamu bantu juga gitu loh. Awalnya seperti itu pertama kali menulis seperti itu.
Ya sudah, kemudian semester berikutnya ada tawaran lagi. Itu baru murni saya sendiri. Jadi tulisan saya tidak dibantu teman saya itu. Ya masih banyak kesalahan, meskipun juga sampai sekarang ya tetap kesalahan-kesalahan itu masih ada. Artinya panjenengan tertarik menulis itu memang sebenarnya sudah dari awal sudah punya bakat menulis atau baru mulai melangkah pas di COVID itu, Bapak? Iya, tidak ada niatan sebenarnya. Jadi the power of kepepet itu tadi ya, yang saya itu membuat Anda ini menjadi seorang penulis. Iya, jadi memberi informasi sedikit juga obrak-obrak gitu loh. Agak memaksa. Ayo kamu punya cerita, kumpulan naskahmu gitu. Itu tadi. Yes, mau nggak mau, ya sebentar. Ya sebentar itu mikir keras gitu. Mikir keras apa idenya ya kira-kira. Sudah, langsung ketika itu. Itu pertama itu tentang menjahit sepatu itu temanya itu. Tema menjahit sepatu. Jadi ya istilahnya apa ya? Memang ada sepatu saya itu yang kondisinya kurang. Ya itulah. Kemudian ketika jalan-jalan dengan keluarga, ada orang yang jasa reparasi sepatu. Jadi ya itu saya buat cerita pertama kali seperti itu. Jadi kan namanya fiksi itu kan imajinasi. Jadi itu tadi kenyataan tapi dibuat sedikit gaya bahasa yang bebas. Itu. Ini Bapak Tasim, ini ada pertanyaan yang umum sebenarnya dari kalangan awam itu ya. Pertanyaan yang yang sudah menjadi lazimnya seperti ini. Kadang orang itu kepingin jadi penulis, Mbak Nasim ya. Kepingin, hampir semua ditanya pengen jadi penulis, pastinya kepingin. Tapi orang-orang itu bingung ya. Ini mulai dari mana menulis itu. Nah, barangkali panjenengan bisa ngasih ide atau trik gimana untuk memotivasi kami semua, pemirsa semuanya ya. Ini tadi Bapak Tasim ini gimana mengawalinya itu loh. Nah, itu kok itu bisa. Kalau saya menilai itu sebenarnya bukan awam, orang-orang itu bukan awam sebenarnya. Ya, hampir keseluruhan itu kan bisa. Sebenarnya bisa. Cuma itu tadi seperti teman-teman kan rata-rata sarjana kan, jadi punya karya tulis yang serius, bahasanya kan gitu, penelitian serius, berupa skripsi atau nanti yang teman yang lain atau disertasi atau tesis itu kan tulisan-tulisan yang serius. Sebenarnya juga itu karya sebenarnya. Dan itu pun kalau pertanyaannya dimulai dari mana? Ini apa yang terlintas itu saja ditulis. Kalau saya seperti itu, menganjurkan apa yang terlintas, kamu yang ingin ditulis apa. Bisa memberikan sedikit contoh konkretnya Pak Tasim, bagaimana contoh yang sepele simpel ini yang terlintas contoh ini apa? Yang juga menggelitik saya ini tentang peristiwa, mohon maaf ya, runtuhnya musola di Al-Khazini itu juga menggelitik saya untuk menuliskan itu. Nah, ini kebetulan juga ada di komunitas saya itu ada tema istilahnya itu pusara kalau nggak salah itu. Jadi bunga di pusara itu loh. Jadi seakan-akan kan ada sinkron. Ada relasi. Nah, itu mungkin entah minggu depan atau kapan itu saya selesaikan dulu PI award-nya ini. Baru nanti mungkin mencetuskan idenya dari situ. Artinya nanti salah satunya itu semacam menjadi buku antropologi gitu antropologi lagi cerita pendek lagi. Itu sebenarnya itu tadi ide-ide itu banyak sebenarnya. Dimulai dari mana ya, kamu mulainya dari apa ya ditulis saja. Makanya Kak, di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada alur itu alur maju, alur mundur, terus kombinasi maju mundur atau mundur maju, itu kan pelajarannya seperti itu itu tadi dari itu. Mulainya dari mana ya tulis saja. Apakah ada semacam satu konsep tersendiri bagaimana cara untuk menulis atau ada strukturnya? Apakah kita belajarnya dari mana dulu? Ya, kembali kalau konsep menulis itu memang kalau saya belajarnya sambil berjalan. Nulis saja. Nanti masalah kaidah bahasa, kaidah penggunaan kata-kata itu memang sambil belajar, sambil berjalan. Itu tetap nanti ada koreksi. Seperti ini cara menulisnya, seperti ini tandanya di sini. Itu sambil berjalan. Jadi kalau
sudah berupa tulisan, Iya. itu kan nanti ada Iya. ini kurangnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Iya. Nah, itu seperti itu sambil berjalan. Iya. Kalau hanya di konsep saja, nanti saya nulis ini Takut salah. ini, Iya. kan nggak mulai-mulai. Nggak gitu loh, maksudnya. mulai-mulai. Iya. Iya. Saya seperti itu, sederhana saja, langsung tulis, langsung dimulai. Dari mana, Yes? Keluar apa ya, ditulis saja. Oh, seperti itu. Iya, ya. mudah Iya, sebenarnya, cuma ya nggak tahu ya. Iya. Kenapa kok sulit ya, nggak tahu, saya juga itu. bingung. Bingung ya. Iya. Iya. Terus tantangannya apa Pak Tasim dalam menulis ini? Selama ini tantangan yang jenengan hadapi apa? Mood, di perasaan. Iya. Jadi kalau misalkan kalau masuk di komunitas, di kelompok itu kan Iya. ada semacam yang melecut gitu ya. Iya. Jadi ayo teksnya mana, naskahnya mana, itu Iya. kan terdorong. Iya. Tapi kalau tidak ada komunitas, ya itu tadi lewer istilahnya. Iya, iya, Jadi iya. kembali lagi disiplin memang. Iya. Atau bahasa agamanya istiqomah. Ya Istiqomah. kembali lagi abot memang. Iya. Berat. Iya. Itu sebenarnya. Iya. Jadi solusinya kita harus di samping kita juga harus apa ya, ada keinginan, terus mengalir, Iya. terus kita harus punya komunitas seperti Betul. itu ya, sehingga Iya. kita nanti belajar untuk menjadi seorang penulis. Sebenarnya seperti ya, itu. Iya. apa ya? Dulu tuh awal-awalnya kalau saya misalkan menjumpai teman atau karyanya ini, loh bisa ya dia. Iya. Terus saya ini kapan gitu loh. Nah, Itu iya. seperti itu. Itu menjadi pelecut itu ya. Iya, teman ini bisa. Iya. Kenapa saya nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi ya itu seperti itu. Akhirnya ya berusaha tadi itu ya. Alhamdulillah ya. Sekarang ini ya ini hasilnya gitu. Iya. Bukan- Sudah berapa buku yang jenengan karang? Ya ini yang untuk fiksi itu ya Rintihan Wanita itu. Iya. Itu kan hanya 17 judul lah. Oh iya. 17 judul. Hanya 17 judul. Iya, Aku sudah setebal ini. yang ya. nominasi, Iya. yang nggak masuk nominasi itu ya Iya. banyak. Baik. Tapi tidak saya bukukan. Jadi yang memang ada penilaian yang baik lah istilahnya. Iya. Itu saja. Ini terjemahan ini kalau ini sudah berjalan lebih 10 tahun. Karena memang dulu kan di pembinaan kan saya pakai kitab ini, kitab tauhid itu. Iya. Terus ada keinginan juga saya kapan nanti tak tahu saya terjemahkan. Ya. Itu masih dulu masih menulis tangan. Iya. Terjemahkannya itu. Terjemahan itu, iya. Terus kenal komputernya juga balik-balik rusak gitu ya. Jadi apa ya? Kendalanya itu luar biasa. Itu tantangannya ya. Iya. Ngomong-ngomong Pak Tasim ya, ini untuk mendapatkan buku Suara Langit di Bumi Nusantara dan buku yang lainnya seperti Rintihan Wanita, terjemahan Kifatul Awam ini, bagaimana cara mendapatkan Pak Tasim? Iya, bisa dihubungi Iya. di IPARI bisa Di atau IPARI. dihubungi lewat kontak saya juga bisa. Oh, iya. Saya bantu kalau misalkan minat lah istilahnya. Iya. Buat bacaan-bacaan memperkaya apa ya? Gak memperkaya ya, Iya. ya buat ngisi waktu luang lah. Oh, iya. Buat Kalau motivasi memperkaya- ya. Kalau memperkaya itu terlalu elit gitu ya. Iya. Ya pemirsa, ini kalau panjenengan semua pemirsa ingin mendapatkan buku yang dikarang oleh Bapak Mutasim ini, ya silakan menghubungi IPARI ya. Nah, IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah Ridi ya, nah, Ridi Pak Tasim ya. Nah, ya. Silakan menghubungi Pak Tasim sendiri ya. Ya, Nomornya boleh. Bapak Tasim, Nomornya 081 331 785 770. ya bisa diulangi lagi. 081 331 785 770. Iya, baik pemirsa. Ini pertanyaan terakhir Pak Tasim sebelum Boleh, kita silakan. mengakhiri sesi ini. Ya. Motivasi Pak Tasim untuk Motivasi. teman-teman, untuk pemirsa, untuk semuanya aja. Motivasi agar kita semuanya ini tergerak untuk menjadi penulis. Ya. Motivasinya adalah ya jangan takut untuk memulai hal yang baru. Iya. Jangan takut untuk memulai hal yang baru, itu saja. Jadi apapun yang perlu kita pelajari ya dipelajari saja. Itu saja. Jangan takut nanti keliru atau salah. Ya sama halnya dengan anak naik sepeda. Iya. Latihan sepeda itu loh. Iya. Kalau takut duluan Iya. ya gak bakalan bisa naik sepeda. Dicoba terus naik, iya. jatuh, bangkit lagi naik. Itu saja sebenarnya sederhana. Iya, jarib walah kita arifan. Ya, Kita harus mencoba kembali lagi ya. Iya. Baik para pemirsa, ini motivasi yang sangat luar biasa sekali.
untuk menjadi seorang penulis kita harus terus mencoba ya. Jatuh lagi kita mencoba lagi ya. Jarib walahid takun arifan. Kita coba, kita amati, kita lakukan. Seperti Pak Tasim ya. Siap. Ya. Baik pemirsa ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube dari Ipari Sidoarjo. Instagram, termasuk Instagram juga ya. Facebook Sekali ada. lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Entah dari Instagram atau YouTube, Facebook dan semuanya ada. ya. TikTok juga ada. Iya. Dan akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat, menjadi barokah bagi umat ya. Bagi umat. Ya. Pemirsa yang budiman, terima kasih semuanya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.